Di sebuah negeri yang damainya tersamar oleh kecepatan sinyal dan rebutan follower, hiduplah seorang raja bernama Raja Ghurab al-Internet. Negeri itu bernama Salvonia, tanah indah dengan taman-taman megah, perpustakaan raksasa, dan pasar-pasar yang kini mulai sepi, karena semua orang lebih suka belanja dari layar kecil yang memancarkan cahaya biru. Di sanalah Abu Nawas hidup. Ia bukan siapa-siapa secara formal, tetapi hampir semua orang, dari anak kecil sampai juru masak istana, mengandalkan kecerdasannya ketika masalah datang tanpa salam. Namun kini, masalah yang datang bukan dari pencuri istana atau siasat para wazir. Ini adalah masalah yang tidak bisa ditangkap dengan jaring atau dipenjara dengan rantai. Masalah yang menyusup lewat layar, bersembunyi di dalam pikiran, dan membuat banyak orang lupa cara bersyukur. Masalah itu bernama kecanduan dunia maya. Suatu pagi yang cerah, langka sekali karena langit biasanya diselimuti awan wifi, Abu Nawas duduk di warung kopi tua milik Pak Raffi. Di depannya, duduk seorang lelaki muda yang menangis bukan karena kehilangan kekasih, melainkan karena kehilangan akun sosial media. Aku punya 5 juta pengikut, Abu Nawas. 5 juta, kata si pemuda. Kini semua hilang karena aku lupa kata sandi. Ini lebih menyakitkan dari kehilangan sandal di masjid. Abu Nawas mengangguk. Kau kehilangan 5 juta pengikut, tapi kau masih punya 2 mata, 2 telinga, dan 1 mulut yang tak pernah kau pakai untuk mendengar, melihat, dan bicara pada manusia sekitarmu. Siapa yang sebenarnya hilang? Pemuda itu terdiam. Ponselnya tetap menyala, menampilkan layar login yang menertawakannya diam-diam. Di sisi lain negeri, Raja Ghurab duduk gelisah. Ia baru saja mengadakan sayembara pemecahan teka-teki yang ia sebut teka-teki dunia. Tapi tak ada satupun menteri, penasihat, atau ahli filsafat digital yang mampu menjawabnya. Teka-tekinya berbunyi, semakin kau cari, semakin tak kau temui. Semakin kau gunakan, semakin kosong hati. Apakah aku ini? Raja yakin bahwa siapapun yang bisa menjawabnya bukan hanya cerdas, tapi juga layak menjadi penasihat utama untuk menyelamatkan negeri dari kehampaan digital. Aku perlu Abu Nawas, gumam sang raja. Maka, utusan berangkat membawa surat bersampul emas untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas tiba di istana pada waktu zuhur. Tapi alih-alih lantunan azan, yang terdengar adalah nada notifikasi dari ribuan gawai. Para pelayan tak lagi mengangkat kendi atau sapu, melainkan sibuk menggoyang tangan di depan kamera, membuat tarian yang viral di dunia maya. Abu Nawas bergumam, di zaman dahulu, istana penuh sastra. Kini penuh selfie dan suara filter. Di singgasana yang dipoles dengan cahaya LED, Raja Ghurab berdiri dengan jubah yang lebih berkilau dari layar OLED manapun. Ia menatap Abu Nawas seolah menatap orang terakhir yang bisa menyelamatkan dunia nyata. Wahai Abu Nawas, teka-teki ini sudah meruntuhkan 6 filsuf, 3 penyihir, dan 1 influencer. Aku ingin kau pecahkan. Lalu sang raja mengucapkan lagi teka-tekinya. Semakin kau cari, semakin tak kau temui. Semakin kau gunakan, semakin kosong hati. Apakah aku ini? Abu Nawas tak langsung menjawab. Ia hanya tertawa. Ah, teka-teki yang menjebak jiwa. Tapi izinkan aku menjawabnya, bukan dengan kata, tapi dengan perbuatan. Raja mengerutkan kening. Perbuatan. Abu Nawas mengangguk. 3 hari, tuanku. Beri aku 3 hari menjelajah negerimu. Setelah itu, aku akan menjawab teka-tekimu. Raja menyetujui.
Maka dimulailah perjalanan Abu Nawas menyusuri negeri Salfonia yang semakin mirip dengan dunia paralel digital. Hari pertama, Abu Nawas mendatangi pasar burung yang dulu terkenal dengan celoteh kicau dan tawa anak-anak. Kini pasar itu sunyi. Yang ramai justru adalah kios layanan beli suara burung online. Ia bertemu seorang pedagang tua, Pak Zafir, yang menangis di balik sangkar kosong. Dulu burung-burungku terjual habis setiap Jumat. Kini, anak muda lebih suka mendengar burung dari ponsel mereka, keluh Pak Zafir. Apakah suara digital lebih nyata daripada kicau asli? Tanya Abu Nawas. Tidak, tapi lebih mudah. Mereka tinggal klik, tak perlu rawat, tak perlu kasih makan. Abu Nawas berpikir, beginilah kalau manusia lebih cinta ilusi daripada realitas. Hari kedua, Abu Nawas pergi ke taman bermain. Tapi tak ada satupun anak di sana. Ayunan berderit karena angin, bukan karena tawa. Abu Nawas lalu menemukan sekelompok anak duduk melingkar di taman, masing-masing dengan gawai di tangan. Ia bertanya, "Anak-anak, kenapa tidak bermain petak umpet?" Seorang bocah menjawab tanpa menoleh, "Petak umpet itu game offline, Om." Abu Nawas mendekat dan mencabut sinyal wifi dari tiang di dekat situ. Seketika anak-anak menjerit seperti kehilangan nyawa. "Kalian bukan kehilangan jaringan," kata Abu Nawas. "Kalian kehilangan masa kecil." Tepat pada hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana. Ia berdiri di hadapan raja dan berkata, "Izinkan aku menjawab teka-teki tuanku, tapi sebelum itu, aku ingin meminta 3 benda." "Benda apa itu?" tanya raja. "Sebuah cermin, sebuah hati ayam, dan sebuah ponsel." Permintaan aneh itu segera dipenuhi. Abu Nawas mengambil cermin, memperlihatkannya pada raja dan berkata, "Ini adalah dunia nyata. Apa adanya." Kemudian ia menunjuk ponsel. "Ini dunia maya. Apa katanya?" Terakhir, ia mengangkat hati ayam dan berkata, "Dan ini lambang hati manusia." Ketika terlalu lama berada dalam dunia maya, hatinya seperti ini, dingin, mati, tak punya rasa. Raja terdiam. Abu Nawas pun menjawab teka-tekinya. "Jawaban teka-teki tuanku adalah dunia maya. Ia tak pernah benar-benar bisa dimiliki, karena selalu berubah. Ia memberi kita ilusi, tapi sering mengosongkan hati." Raja terkesima, tapi seperti biasa, ia tak mau kalah. "Abu Nawas," katanya, "kau telah menjawab teka-tekiku. Tapi kini giliranmu kuuji dengan teka-teki balasanku. Bila tak bisa kau jawab, kau akan menjadi penasihat istana dalam dunia maya saja. Tak bisa masuk istana sungguhan." "Silakan, tuanku," ucap Abu Nawas. Sang raja pun bertanya, "Aku bukan manusia, bukan hewan, bukan benda. Aku bisa membuat orang kaya seperti raja, atau miskin seperti pengemis. Aku bisa membuat kau merasa dicintai atau dibenci, padahal aku tak punya rasa. Siapakah aku?" Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu ini jebakan, tapi ia tak bicara apa-apa. Ia malah duduk, lalu mulai menulis surat, kemudian menangis, lalu tertawa. Ia berdiri, membungkuk, lalu berteriak, "Aku viral." Raja terkejut. Abu Nawas berkata, "Tuanku, jawabannya adalah algoritma." Setelah menjawab teka-teki raja dengan kata algoritma, seluruh istana tercengang. Para wazir yang biasanya mengangkat dada kini menunduk. Raja Ghurab tersenyum lebar, tetapi matanya berkaca-kaca. "Kau benar, Abu Nawas. Algoritmalah yang kini memerintah negeriku. Lebih dari aku sendiri," ujar sang raja.
Dan tuanku, lanjut Abu Nawas, ketika manusia diperintah oleh hal yang tidak bisa melihat, mendengar, atau mencintai, maka yang lahir adalah kekacauan yang disangka kebebasan. Namun, belum selesai Abu Nawas menikmati teh kemenangannya, sang raja mengumumkan sesuatu. Mulai hari ini, semua hukum akan diputuskan berdasarkan algoritma keadilan. Tidak perlu hakim, tidak perlu pengadilan. Kebenaran bisa dihitung, bukan diperiksa. Abu Nawas tersedak tehnya. Tuanku, itu konyol. Tidak, Abu Nawas, sang raja tersenyum licik. Kau sendiri yang mengatakan algoritma lebih berkuasa. Maka aku serahkan padanya. Dengan satu tepukan tangan, muncul sebuah kotak besar berwarna hitam di tengah ruang singgasana. Di atasnya tertulis, Abu Nawas, kata raja, karena kau begitu mencintai kenyataan, maka kau akan diuji. Aku tuduh engkau telah mencuri sinyal negeri. Seluruh istana heboh. Tuduhan itu tak masuk akal, tapi tak ada yang berani membantah. Raja memberi perintah. Masukkan nama Abu Nawas ke dalam algoritma dan biarkan ia memutuskan. Kotak itu menyala. Cahaya biru berkedip-kedip. Suara berat muncul. Sedang menghitung berdasarkan jejak lokasi, pencarian terakhir, dan kata-kata viral. Abu Nawas bersalah. Abu Nawas menahan tawa. Jadi, katanya, aku bersalah karena dicari banyak orang. Karena kau terlalu berpengaruh, jawab raja sambil tersenyum menang. Abu Nawas meminta satu permintaan terakhir sebelum dihapus dari sistem. Berikan aku waktu 7 hari. Aku akan kembali dengan 3 orang yang lebih bersalah daripada aku, yang membuat dunia maya lebih rusak. Raja setuju, tertawa sombong. Tapi jika mereka tak lebih bersalah, kau akan dikurung di dunia maya selamanya, hidup sebagai emoji, tanpa suara. Orang pertama, si Raja Hoax. Abu Nawas mendatangi pria bernama Pak M. Adum, pemilik ratusan akun palsu. Setiap hari ia menyebar berita menyesatkan, hanya demi mendapatkan perhatian dan iklan. Kenapa kau menyebarkan kebohongan? Tanya Abu Nawas. Aku hanya memberi apa yang orang mau baca. Lagi pula, aku tak pernah bilang itu fakta. Abu Nawas membawanya ke istana. Orang kedua, si tukang filter. Ia lalu mendatangi gadis bernama Salma, yang terkenal karena wajahnya yang luar biasa sempurna di layar. Namun saat ditemui langsung, ia hampir tak dikenali. Kenapa kau pakai wajah palsu? Tanya Abu Nawas. Aku tak percaya diriku sendiri. Tapi dunia maya mencintaiku seperti ini. Abu Nawas mengangguk pilu, lalu membawanya juga. Orang ketiga, si pecandu validasi. Terakhir, ia mendatangi pemuda bernama Karim, yang tak bisa makan tanpa memotret makanannya, tak bisa tidur tanpa memposting caption galau. Kenapa kau tak hidup seperti biasa? Aku takut dilupakan, bisik Karim. Abu Nawas tersenyum, berarti kau belum hidup. Bab 11, Kebenaran versus Algoritma. Di hadapan raja, ketiga orang itu berdiri. Abu Nawas berkata, Tuanku, aku tak minta mereka dihukum. Tapi lihatlah, dunia maya telah menjadi penjara bagi hati mereka. Dan yang membuat mereka bersalah bukan niat jahat, melainkan sistem yang tak mengajarkan cinta, sabar, dan rasa cukup. Algoritma menyala lagi. Namun kali ini, kotak itu macet. Ia tak mampu memproses makna cinta atau rasa cukup. Raja terdiam. Abu Nawas mendekat dan berbisik. Tak semua kebenaran bisa dihitung. Tak semua dosa terlihat di layar. Sang raja akhirnya memerintahkan algoritma dimatikan. Ia berdiri dan mengumumkan, mulai hari ini, dunia maya bukanlah pengganti hidup,
tapi pelengkapnya. Kita akan ajarkan anak-anak menulis surat, membaca wajah, dan menyentuh daun, bukan hanya menyentuh layar. Abu Nawas pun diangkat menjadi penasihat kehidupan nyata. Dan negeri Salfonia pun perlahan kembali hidup. Suara burung, tawa anak-anak, dan cerita-cerita mulut ke mulut kembali terdengar. Dunia maya tetap ada, tapi tak lagi menjadi Tuhan. Sudah 2 bulan sejak negeri Salfonia berbenah. Raja Ghurap memerintahkan agar setiap rumah menanam pohon sungguhan, bukan hanya pohon virtual di aplikasi Tanamanku. Anak-anak diajari cara bermain congklak dan main layang-layang, bukan hanya adu skor di game ponsel. Namun, seperti biasa, Raja Ghurap tak bisa duduk diam terlalu lama tanpa teka-teki. Suatu malam, ia memanggil Abu Nawas secara mendadak ke taman istana. "Aku punya satu teka-teki terakhir," kata Raja sambil menatap bulan, "dan jika kau bisa menjawabnya, maka kau tak hanya jadi penasihat, tapi juga penjaga masa depan negeri ini." Abu Nawas, yang sedang mengoleskan madu ke roti gandum, mengangguk tenang. "Silakan, tuanku. Semoga kali ini tidak ada algoritma yang ikut mendengar." Raja tertawa, lalu mengajukan teka-teki. "Aku ada di setiap kepala, tapi sering kau buang. Aku bisa membuatmu bijak, tapi sering kau anggap beban. Aku bukan masa depan, tapi tanpaku, kau akan terus mengulang kesalahan. Siapakah aku?" Abu Nawas diam sejenak. Matanya menatap air mancur, tempat cahaya bulan berkilau lembut. Lalu ia menjawab pelan, "Ingatan." Raja tersenyum. "Kau benar, ingatan. Orang-orang kini hidup seperti ikan mas. Ingatannya pendek dan sibuk mengejar umpan." Hari itu, Abu Nawas memulai gerakan baru. Ia tidak lagi hanya menasihati raja, tetapi mendirikan madrasah ingatan, sebuah tempat di mana orang datang bukan untuk belajar teknologi baru, tetapi untuk mengingat kembali siapa mereka sebelum dunia maya datang. Setiap malam Jumat, ia mengadakan majelis cerita. Para penduduk tua menceritakan kisah zaman dahulu, tentang pasar yang ramai, cinta tanpa emoji, dan hujan yang dinikmati tanpa difoto. Dan anak-anak, mereka mulai menghafal puisi, bukan trending topik. Suatu hari, Raja Ghurap mengumpulkan seluruh rakyat dan berkata, "Wahai rakyatku, hari ini aku umumkan satu keputusan besar. Aku akan pensiun dari dunia maya." Seluruh negeri terdiam. Raja mengangkat ponselnya tinggi-tinggi, lalu meletakkannya di peti kaca dan berkata, "Biarlah aku dikenang bukan karena postinganku, tapi karena kebijakan dan candaanku." Abu Nawas meneteskan air mata, lalu tertawa terbahak-bahak. "Tuanku," katanya, "tak ada yang bisa memadamkan cahaya gawai lebih baik daripada Anda. Tapi semoga nanti jangan minta saya mengirim surat lewat burung merpati." Tahun demi tahun berlalu. Abu Nawas tetap hidup, meski sebagian orang menganggapnya dongeng. Namun satu hal yang pasti, setiap kali dunia mulai kehilangan arah karena silau layar, nama Abu Nawas kembali disebut. Di akhir hayatnya, Abu Nawas menulis satu catatan kecil yang disimpan di madrasah ingatan. "Jangan lawan teknologi, karena ia seperti air, tapi jangan pula tenggelam di dalamnya. Gunakanlah perahu, akal sehat, hati nurani, dan cerita. Sebab cerita membuat kita manusia."